waktu ada penggerebekan itu hari Kamis kira-kira jam 2 apa jam 3 sore. Itu ada beberapa polisi lah. Ya nggak tahu polisi nggak tahu apa tapi pakai baju bebas tuh Pak. Banyak lah satu mobil. Itu nggak permisi nggak apa langsung ucuk-ucuk masuk ke rumah. Ada yang masuk ke rumah ada 3 apa 4 orang. Terus ada yang ada apa Pak ini pas kata si itu yang satu ngomongnya Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Nah yang satunya lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu. Yang satunya lagi ngomongnya Peggy ikut pembunuhan Pina dan Eki gitu. Nah yang satunya lagi ngomong lagi cari barang bukti katanya gitu. Ya kan saya orang bodoh Pak nggak ngerti apa-apa jadi saya cuman tilang aja udah. Emang gitu ya prosedurnya polisi ketika melakukan penggerbekan ataupun mau melakukan penangkapan kepada seseorang, emang prosedurnya harus seperti itu apa bagaimana ya? Jadi mereka tiba-tiba datang ke lokasi obrak-abrik rumahnya tanpa menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa, tiba-tiba menggeledah dan rumah itu diacak-acak untuk mencari barang bukti lah, mungkin tujuannya seperti itu. Lalu ada lagi nih motor yang dibawa secara paksa, sedangkan motor itu kan sudah macet 1 bulan lebih, tapi ternyata itu dibawa dijadikan sebagai barang bukti, sedangkan pemiliknya itu tidak di rumah loh. Oke, kita lanjutkan. Itu polisi tiba-tiba masuk lah ke rumah, geruduk, acak-acak semua lemari baju tuh diacak-acak semua sama itu polisi, sampai udahlah amburadul. Terus tuh ada motornya Peggy di luar. Itu motor smash itu dalam keadaan rusak udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, mah ini nanti Peggy minggu tidak ngasih uang buat mama dulu katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa kata gitu. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi ini motor siapa Bu katanya gitu. Ini motor Peggy Pak, kenapa? Ini kenapa dalam keadaan rusak katanya gitu. Pas kata saya ini motor udah rusak lama Pak, udah sebulan lebih ini mau dibetulin kata saya gitu. Pas kata polisi udah angkut katanya gitu sama temennya tuh. Kenapa diangkut Pak? Ini buat barang bukti katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar, motor Jupiter merah. Ini motor siapa Bu? Ini punya adik kata saya. Kenapa Pak? Pinjem buat nyetep. Nah itu polisinya itu asal angkut aja itu karena mau cari barang bukti apa mau ngerampok? Kok asal angkut aja, motor rusak, motor yang nggak bisa digunakan udah 1 bulan lebih. Sebelum dari kejadian kasus itu udah rusak, udah 1 bulan lebih lah, kok diangkut aja dijadikan barang bukti. Nah selain itu motor milik orang lain, yaitu masih saudara, kalau dari ibunya yang cerita itu kan dari adiknya, berarti dari pamannya Peggy, kok ikut dibawa juga. Nah itu untuk bukti apa tuh 2 motor itu? Oke kita lanjutkan. Motor Peggy ke mobil katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu dikasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus nggak begitu lama sih penggerebekan, ya nggak sampai 1 jam lah, paling berapa setengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa motor yang merah buat nyetep. Kan saya nggak ikut sampai ke jalan tuh Pak, cuman tetangga-tetangga yang pada lihat. Motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Terus udah polisinya pergi. Cuman kayak gitu aja, singkat kejadiannya nggak begitu lama. Kan nggak ada surat panggilan, nggak ada. Terus saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya, nelpon. Kata saya, Pak tadi ada penggerbegan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu, kata saya tuh. Kapan tadi? Motornya dibawa 1 sama motor adik sayanya sama motor Parman 1. Itu yang merah itu motor adik saya namanya Parman, dibawa 1 kata saya tuh gitu. Lah pas kayak gitu, ya udah gimana ya, nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu. Barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah, pas saya kan majikan saya tuh pengacara Pak. Jadi saya cerita sama majikan saya, maghrib saya ke rumah majikan saya. Bu, ada apa Bi? Itu Peggy
kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu, kata saya. Ngomong ke majikan saya, pas kata majikan saya, kan Peggy lagi di Bandung, Bi lagi kerja katanya gitu. Iya tahu nggak, motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya nggak Bi? Nggak ada. Ada surat panggilannya nggak ada kata saya. Nah kata ibu, udah biarin aja kalau nggak ada surat panggilan, kalau nggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja, nggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan baru kita ke kantor polisi, kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ini, ada 3 hari ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari saudara saya kan polisi tuh Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah, malam-malam ke rumah, namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada enggak? Peggy-nya enggak ada Mas, ke Bandung, kenapa? Punya fotonya Peggy enggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas, kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak, hajatan adik saya nikah. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak, dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sampai si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu, ada KTP Peggy enggak Mbak? Kata Mas Budi, enggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya, kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto kakaknya. Udah terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak. Nah ini agak menarik juga nih. Jadi saudaranya si Peggy ini ternyata polisi ya, si yang namanya Pak Budi ini tadi yang datang meminta foto dan kakak kepada ibunya si Peggy. Jadi dia ini polisi. Nah ini datang secara pribadi ke rumahnya minta foto, bukan tugas dari kepolisian. Tidak ada surat tugas dari kepolisian untuk meminta foto-foto dan termasuk kakak dan KTP Peggy. Jadi dia ini datang secara pribadi ke rumah, ngambil foto di album, difoto melalui HP, lalu dikirim ke kepolisian. Nah itu yang dijadikan sebagai foto yang diedarkan atau dari kepolisian menyuruh orang dari lingkungan Peggy ini untuk menyebarkan foto Peggy bahwa dia ini terkait dalam kasus Vina itu. Situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu, katanya ini fotonya aja. Ini apa sih? Ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu, katanya gitu. Kata saya, Pak, ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah, kata saya gitu. Oh iya iya, yes kata si Pak Osonya, iya saya suruh ngunjukin foto ini suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya katanya gitu. Kan jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke Ketua Cikonya, seandainya Ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi, kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau Kepala Cikonya gak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, Ibu malu gak didatengin polisi terus, katanya gitu. Pas kata saya, ya saya gak malu gak apa Pak, orang anak saya gak salah, ngapain malu, silakan aja, kata saya gitu. Nah pas gitu selang berapa hari udah gak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Gak ada kabar berita lagi, adem udah.